Assalamualaikum. Kalian tahu nggak nama istri Ibrahim siapa? Sayyidina Hajar, Sayyidina Sarah. Bener? Salah. Nggak salah juga sih, bener juga. Tapi yang lebih lengkapnya adalah Nabi Ibrahim mempunyai 4 orang istri. Yang pertama Siti Sarah, Hajar, Kantura, dan Hajun. Totalnya ada 4 istri. Dari keempat istri, yang anak yang lahir pertama adalah Ismail. Kemudian lahirlah Nabi Ishak 14 tahun setelah Nabi Ismail lahir. Kemudian dari Kantura ada 6 anak dan dari Hajun ada 5 anak gitu. Nah ini sorry yang anaknya yang dari Kantura cuma ada 3 nama karena saya dapat dari Ustaz Adi Hidayatnya cuma dapat yang itu. Terus Hajun ada 5 anak dan dapat namanya cuma ada 3 ya. Silakan dibaca sendiri teman-teman. Ada yang tahu nggak bangsa Yahudi itu keturunannya dari Nabi mana? Simak terus ya, ini sangat menarik banget. Sebelum kita lanjut, mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman sekalian untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan juga like, biar bisa lihat video-video saya yang lainnya juga. Nah, Nabi Ishak ini menikah dengan seorang wanita bernama Rifko dan mempunyai anak kembar, yaitu Nabi Yakub dan Nabi Ais. Nah, Nabi Ishak ini memisahkan anak kembarnya itu, yaitu Nabi Yakub dan Nabi Ais gitu deh. Nah, yang Ais ini pergi ke Romawi atau ke Rum. Nah, kalau Yakub ini berangkat ke pamannya yang bernama Laban, kakaknya dari Rifko. Jadi Laban ini adalah kakak dari Rifko alias kakak bisa dibilang tuh kakak iparnya Nabi Ishak lah gitu. Nah, karena ciri kenabian Nabi Yakub sudah terlihat, jadi Nabi Yakub ini dikirim oleh ayahnya ini ke daerah Padang Aram, ke tempat pamannya itu, yaitu tempat asalnya Nabi Ibrahim dulu untuk belajar. Biar nggak lupa, perhatikan ini. Jadi Nabi Ibrahim lahir anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Ingat ya, Laban ini pamannya Yakub ini mempunyai 2 anak perempuan, Laya sama Rahil. Nah, dari Laya Nabi Yakub mempunyai 6 orang anak dan dari Rahil itu 2 orang anak. Nah, dari Laya itu ada namanya Rabin, Syamu'un, Levi, Yahuza, Inaka, Zabalun. Dan dari Rahil melahirkan 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin. Tahu kan Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng, Masya Allah. Nah, setelah ini kita akan tahu Nabi Musa itu dan keturunan Yahudi itu berasalnya dari mana. So what brings you here today? To support Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth. Will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. Oke, kita lanjut lagi ya ceritanya. Nah, terus si Nabi Ishak ini menyuruh anaknya Nabi Yakub ini untuk kembali, teman-teman. Kemudian Laban mertuanya Nabi Yakub ini memberikan ART untuk kedua putrinya. Nah, untuk Laya diberikan ART bernama Zalfa dan untuk Rahil diberikan ART bernama Balha. Anak Nabi Yakub bersama Rahil itu mendapatkan 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Dan dari Laya, Nabi Yakub ini mendapatkan 6 orang anak, tapi di sini saya menjelaskan yang 2 orang aja, yaitu Levi dan Yahuza. Nah, dari Levi ini lahirlah seorang anak, yaitu Nabi Musa, Harun, dan Maryam. Dan dari Yahuza inilah yang lahirnya dari bangsa Yahudi. Sekarang tahu kan gimana yang lahirnya bangsa Yahudi. Maryam di sini bukan Maryam ibunya Nabi Isa ya, tapi ini saudaranya Nabi Musa yang akan menghanyutkan Nabi Musa di sungai. Yang nantinya itu Nabi Musa itu akan ditemukan oleh Siti Aisyah, istrinya Fir'aun, dan akan dibesarkan di istananya Fir'aun. Karena takut terjadinya fitnah, Nabi Yakub ini menikahi ART-nya yang bernama Balha dan Zalfa. Kenapa dinikahi? Karena kan tinggal di rumah itu kan takut melihat sesuatu hal kan, jadi kan biar jadi mahram lah kayak gitu. Jadi kalau di rumah itu kan kalau seandainya kenapa-napa kan jadi aman gitu loh. Nah, jadi jadi totalnya itu. Jadi total istrinya Nabi Yakub itu ada 4 ya, teman-teman.
dan anaknya totalnya itu ada 12, 6 orang dari Laya, 2 orang dari Rahil, 2 orang dari Balha, dan 2 orang dari Zalfa. Biar nggak lupa nih kita lihat lagi diagramnya, yaitu Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak mempunyai anak yang bernama Yakub. Dari Yakub itu mempunyai anak yang menjadi nabi, yaitu diantaranya adalah Yusuf, Musa, dan Harun. Nah, ini keterangan ini saya dapat informasi dari live YouTube-nya Ustadz Felix Show bersama Ustadz Adi Hidayat. Itu videonya itu sampai 2 jam lebih, tetapi ini saya rangkum banget buat saya ingat pribadi dan buat teman-teman sekalian. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya. Jangan lupa bantuan untuk subscribe, share, like, dan komen. Jangan lupa kita bantu saudara kita yang Kristiani, yang Muslim, dan juga yang Yahudi yang berada di Palestina. Yang mereka akan harus membangun negara mereka yang hancur lebur karena bom dari Israel. Ingat ya, tidak semua Yahudi itu jahat. Ya teman-teman, ini saya informasiin beberapa lembaga sosial yang membantu untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada Palestina. Ada yang ini dari Ahwat bersalawat ini dari Mbak Peggy Matil Sukma. Kalau dari NPC ini dari Bang Onim, Nusantara Palestina Center. Nah, kalian juga bisa menyumbangkan sini dan insya Allah amanah. Kemudian ada Enikop Squad yang dari Mbak Indah Dari gitu, dia mempunyai program Project Akhirat gitu. Nah, kalian bisa milih yang mana aja, insya Allah sampai. Semoga bermanfaat.